Assalamualaikum Sobat Seleb. Ngucapin buat kalian Happy New Year, buat mak-mak follow Happy New Year yang saya cintai, yang saya sayangi. Ya mungkin keberadaan saya di sini untuk menjelaskan di balik perseteruan bapak saya dengan manajer saya sendiri. Ya mungkin pertama-tama aku bakal ngobrolin tentang, oh ya mungkin aku disclaimer dulu. Sebenarnya aku di sini tuh gimana ya, untuk meluruskan biar masalah ini nggak terlalu jauh, karena aku ngerasa juga ini udah terlalu jauh, kejauhan. Jadi aku adanya di sini untuk biar nggak terlalu jauh lagi. Ya mungkin aku bisa menjelaskan. Oh ya, aku di sini juga tanpa paksaan dari siapapun. Aku juga ngerasa pengen speak up sendiri, karena kayak aku tuh sebenarnya malu sama teman-teman aku pastinya ya. Cuman ya mau gimana lagi, nggak ada yang mau masalah ini terjadi sebenarnya. Ya mungkin aku bisa bercerita tentang adanya aku di sini. Aku menjelaskan kepada orang tua saya, yaitu yang pertama, saya sudah mulai dewasa juga kan. Bentar lagi saya SMA, saya juga bisa bentar lagi aku juga udah bisa meniti karir aku sendiri. Dan pendirian saya tetap sama, yaitu saya akan berada di sini karena terus terang saya di sini juga bisa mengoptimalkan karir saya lebih-lebih ya. Dan juga ada saya di sini, aku kayak ngerasa lebih nyaman, lebih terjaga, dan aku lebih gimana ya, kasarnya lebih berpendidikan di sini. Mungkin kalau masalah keuangan, mungkin aku sempat dengar juga Bapo kemarin, Bapo ada bahas masalah keuangan. Sebenarnya kalau masalah keuangan ini sebenarnya kita nggak perlu mempermasalahkan juga ya. Sebenarnya kalau Om Rais nih di luar kontrak pun dia juga udah sangat baik juga ya. Terus habis itu juga di luar kontrak dia juga ngurusin apa yang ada. Terus juga Om juga ngurusin di luar hal di luar kontrak juga, contohnya juga permasalahan keluarga mungkin. Terus ya masalah-masalah yang ada di dalamnya juga itu sebenarnya bukan masalah kontrak juga sebenarnya. Kalau masalah keuangan, waktu bapak di penjara, aku ada bikin buku keuangan di buku ini. Mungkin aku nggak perlu buka, tapi kalian bisa lihat ya, inilah ya. Dan waktu bapak masih berada di rumah, waktu belum di penjara, kalau masalah job-job itu juga kan pasti kan bapak kan tahu, sebelum kita nerima job kita juga pasti ngobrol, slip-slip transferan juga pasti kita kirim, dan juga kita ngobrol dulu aman nggak, boleh nggak. Dan bapak dulu posisinya kalau ngomong, oh ya udah bro, nggak apa-apa, urus aja, kayak gitu waktu setelah ada masalah perseteruan seperti ini. Kenapa ini dijadikan masalah, itu sih sebenarnya kecewanya aku ya. Terus yang kedua, eh sebenarnya masalah ini tuh aku ngerasa kayak gimana ya, nggak perlu dipermasalahin. Dan aku ngerasa sendiri, ini aku serius ya ngomongnya, aku ngerasa kayak terlalu nggak enak lah untuk dipermasalahkan, karena emang masalah ini tuh harusnya nggak keluar gitu. Kalau masalah keuangan, Om juga sering banget ngeluarin uang-uang di luar kontrak. Contoh juga Om ngebantu aku buat uang sekolah, SPP, fasilitas makan. Aku agak ngeblank sebenarnya ngobrolin masalah seperti ini kan. Aku sebenarnya malu, aku juga sebenarnya belum siap juga. Cuman aku ngerasa kalau aku nggak turun, takutnya masalah ini terlalu jauh dan terlalu melebar kemana-mana juga. Aku sebenarnya malu. Aku ngeliatin muka aku kayak gini, aku malu sebenarnya. Pasti ketika aku dilihat sama guruku, sama temenku, sama siapapun itu, ya pastinya aku malu ya. Karena gimana ya, masalah kacang nih sebenarnya kan, cuman dibesar-besarin, itu aja sih ya. Menurut aku selesailah, udahlah. Aku tuh udah cukup di sini, biarlah aku di sini. Masa iya bapak nggak seneng aku seneng, bapak nggak seneng aku seneng, iya itu maksud aku ya. eh yang aku tahu dalam hidup aku ini, harusnya tuh orang tua tuh seneng ketika ngelihat anaknya seneng gitu loh. Masa iya kalian tuh nggak seneng waktu lihat aku seneng? Ketika aku di sini aku dapat hakku, mungkin beberapa hak yang bisa aku sebutin contohnya, hak kayak waktu aku mau alaf, aku juga bisa ngaji di sini. Aku udah bisa ngaji, aku bahkan udah bisa azan, bahkan juara azan. Hak pendidikan, aku bisa sekolah di sekolah yang bagus di sini.
dan juga aku bisa berteman dengan teman-teman yang lebih positif juga, yang lebih positif vibes ya gitulah ya. Ya itu aja sih ya masa kalian tuh gak seneng waktu ngeliat aku seneng. Dan selama aku kenal bapakku sendiri, yaitu Joko Suyoto ya, aku selama aku kenal sama Bapo, bahkan aku di keluarga ini paling deket tuh sama Bapo sebenarnya. Aku tuh kecewa sama sampean tuh ketika kita lagi seneng-seneng, ada aja masalahnya. Ketika kita nggak ngirim uang, Bapak selalu cari sela buat ini yang aku itu ya, yang aku tangkep ya. Kalau emang salah ya udah maaf lah, ini emang kayak aku yang aku tangkep aja. Ketika aku nggak ngirim uang, sampean kayak seakan-akan nyari masalah ini itu. Sebenarnya tuh aku kecewa sama sampean po, cuman ya mau gimana lagi, wis gak apa-apa ya. Terus aku tuh sebenarnya yo ngerti banget lah sampean tuh, aku yo ngerti banget sampean ini kayak piye. Aku yo ngerti toko omongane sampean, toko rasa-rasane sampean ki kayak didorong ngono karo wong liya, aku gak paham. Yo rada kecewa saya, maksudnya kayak yo alah mosok yo kurang kok tegel to ngono lho mikirku iku. Ya wis lah ngono lah, aku gak iso terlalu bahas adol ya sampean iki, gak kuat. Ya wis pokoknya sampean sehat terus, yo semangat. Ketika Bapo, aku bisa bantu. Ketika Bapak sakit aku bisa bantu. Cuman aku nggak bisa. Di sebuah perjalanan hidup yang seharusnya dilalui dengan langkah ringan, Farel justru berada di persimpangan yang tak ia pilih sendiri. Ia ibarat daun muda di tengah dua angin kencang, satu datang dari masa lalu yang mengklaim darah, satu lagi dari masa kini yang memegang kemudi hidupnya. Keduanya sama-sama merasa benar, sementara Farel hanya ingin tetap berdiri tanpa harus tercerabut dari akarnya. Perseteruan itu seperti ombak besar yang saling berkejaran, bukan menghantam karang, melainkan perahu kecil bernama Farel. Perahu itu tak memilih badai, tak pula meminta layar terkembang terlalu cepat. Namun gelombang terus datang, membuatnya oleng di lautan opini, sementara ia hanya ingin berlayar menuju masa depan dengan tenang. Di tengah riuh suara orang dewasa, Farel ibarat lonceng kecil yang suaranya tenggelam oleh dentuman genderang. Padahal justru hatinya yang paling sering bergetar. Ia belajar dewasa terlalu cepat, memahami bahwa tidak semua konflik perlu dimenangkan, ada yang cukup dipahami agar tidak melukai lebih dalam. Masalah ini bukan sekadar tarik-menarik kepentingan, melainkan benang kusut yang ujungnya terikat pada perasaan seorang anak. Setiap tarikan berisiko membuat simpul makin kencang. Dan Farel, dengan caranya sendiri, mencoba menjadi penyeimbang, bukan memutus benang, tapi merapikannya agar tak lagi melukai jari-jari yang memegangnya. Pada akhirnya, suara Farel yang pelan justru menjadi cermin bagi orang-orang di sekitarnya. Bahwa di balik konflik, ada jiwa yang ingin dihargai. Bahwa di balik klaim dan pembelaan, ada hati yang hanya ingin diberi ruang untuk tumbuh. Dan bahwa kedewasaan sejati bukan soal siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling mampu menahan diri demi masa depan yang lebih teduh. Sebagai penutup, situasi yang terjadi menunjukkan bahwa konflik orang dewasa kerap meninggalkan gema panjang, terutama bagi mereka yang berada di tengahnya. Farel, dengan sikap yang lebih memilih menenangkan daripada memperkeruh, memberi isyarat bahwa masa depan tak selalu harus dibangun dari suara yang saling beradu, melainkan dari niat untuk saling memahami. Publik tentu berharap, persoalan ini dapat disikapi dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Sebab di balik setiap perbedaan pandangan, ada tanggung jawab moral untuk menjaga ruang tumbuh seorang anak agar tidak terus menjadi sasaran tarik-menarik kepentingan. Waktu akan membuktikan, bukan siapa yang paling lantang berbicara, tetapi siapa yang paling konsisten menjaga ketenangan. Dan dalam diam yang terukur itu, harapan muncul agar semua pihak dapat memilih jalan yang lebih teduh, demi kebaikan bersama dan masa depan Farel yang lebih utuh. Ke depan, semua mata tentu tertuju pada bagaimana persoalan ini diselesaikan tanpa memperpanjang luka. Konflik yang dibiarkan berlarut bukan hanya menguras energi, tetapi juga berpotensi meninggalkan jejak emosional yang sulit dihapus. Karena itu, sikap menahan diri dan memilih jalur yang bijak menjadi kunci agar situasi tidak semakin melebar. Farel sendiri kini diharapkan dapat kembali fokus pada perjalanan hidup dan karya yang tengah ia bangun. Tanpa harus terus berada di bawah bayang-bayang konflik, ia berhak menikmati proses tumbuhnya dengan rasa aman dan dukungan yang sehat dari lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya, penyelesaian terbaik bukan tentang memenangkan perdebatan,
melainkan tentang menutup ruang perpecahan dan membuka pintu pemulihan. Semoga semua pihak mampu melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas, menempatkan kepentingan anak di atas ego, dan memilih langkah yang membawa ketenangan bagi semua.